Selamat sore Sobat Komsos Tanjung Karang dimanapun Anda berada dan juga pendengar setia 96,8 FM Radio Suara Wajar Bandar Lampung. Saat ini pukul 5:58 waktu Indonesia bagian Barat, saya melaporkan langsung situasi atau kondisi dari Gereja Paroki Ratu Damai Teluk Betung, Bandar Lampung. Sobat Komsos, Gereja Paroki Ratu Damai Teluk Betung Bandar Lampung akan menjadi lokasi ibadah Vesper Agung yang diadakan pada sore hari ini untuk menjelang tabisan Monsinyur Uskup Tanjung Karang, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Ibadah Vesper Agung pada sore hari ini akan dipimpin langsung oleh Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX. Mari Sobat Komsos, bersama-sama kita mempersiapkan diri menjelang ibadah Vesper Agung pada sore hari ini. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laksa borete, in fervo tuo laksa borete.
Timohon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah kaku di kata Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo lasavorete, in fervo tuo lasavorete. Simon bin Yonas, apa kau cinta aku? Dengan segenap hatimu melebihi mereka, saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku, dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo lasavorete, in fervo tuo lasavorete, in fervo tuo lasavorete, in fervo tuo lasavorete. Mohon bertolaklah
ke tempat yang dalam dan tebarkan jaramu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah takut di kau Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Simon bin Yonas, apa kau cinta aku? Dengan segenap hatimu melebihi mereka, saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo Sobat Komsos, kembali lagi bersama saya. Bisa terlihat di sini sudah banyak tamu undangan yang memenuhi gedung dari Paroki Gereja Paroki Ratu Damai Teluk Betung, Bandar Lampung. Dalam ibadah Vesper Agung ini akan dihadiri oleh banyak uskup dari uskup-uskup di Indonesia. Di antaranya ada Uskup Bandung, Monsinyur Antonius Subianto OSC, lalu Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, dan ada pula Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo.
Baik, selain para uskup juga telah hadir para imam yang berkarya di Keuskupan Tanjung Karang maupun di keuskupan lainnya. Selain itu pula hadir para suster dari berbagai tarekat yang ada di Keuskupan Tanjung Karang maupun Keuskupan Agung Palembang, serta petugas KUR yang akan meriahkan ibadat Vesper Agung pada sore hari ini dari suster-suster Hati Kudus. Sobat Komsos dan pendengar setia Radio Suara Wajar, saat ini kita sedang menunggu kedatangan dari Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, yang sedang dalam perjalanan menuju Gereja Ratu Damai Teluk Betung, Bandar Lampung. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah takut di kata Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Simon bin Yonas, siapa kau cinta aku? Dengan segenap hatimu melebihi mereka, saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Sobat Komsos dan pendengar Radio Suara Wajar, saat ini kita masih menunggu Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, yang masih dalam perjalanan dari bandara menuju kota Bandar Lampung. Perlu diketahui ibadah Vesper Agung ini kita akan bersama-sama mengikuti sebentar lagi sekitar jam 7 malam. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah Vesper Agung pada sore hari ini.
Bapak Suci telah mengangkat seorang uskup untuk Keuskupan Tanjung Karang. Beliau adalah Reverendus Dominus Vincentius Setiawan Triatmojo. Namanya Vincentius Setiawan Triatmojo. Lahir di Sindang Jati, 5 April 1971. Anak ketiga dari 9 bersaudara. Buah hati dari pasangan Paulus Mikael Sukidi dan Maria Magdalena Sutarti. Mereka tinggal di Sindang Jati, Kecamatan Kelinggi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tiga bulan Vincentius Setiawan Triatmojo di dalam kandungan Sutarti. Romo Markus Fortner SCY memberkati kandungan itu dan mengatakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Nanti anakmu jadi pastor. Sejak saat itu, Sukidi dan Sutarti semakin rajin berdoa, khususnya doa rosario, dan yakin anaknya kelak akan menjadi seorang pastor. Siapa menyangka ungkapan itu menjadi kenyataan. Pada tanggal 25 Januari 2000, Vincentius Setiawan Triatmojo ditahbiskan menjadi seorang pastor untuk Keuskupan Agung Palembang. Sukidi tidak berhenti berdoa ketika anaknya telah menjadi pastor. Merasa disayang oleh ibunya, Bunda Maria, Sukidi dengan kerendahan hati dan penuh iman memanjatkan 3 permohonan yang selalu ia bawa dalam doa. Salah satu permohonannya adalah Afin menjadi uskup. Tahun 2009, ketika ayahnya mengalami sakit berat, Romo Afin harus berangkat studi ke Perancis dan ia berpesan kepada ayahnya agar menunggu hingga studinya selesai dan kembali ke Indonesia. Waktu terus berjalan. Tahun 2014, Romo Afin, sapaan akrabnya, telah menyelesaikan studinya dan kembali ke tanah air Indonesia. Sukidi menyambut dengan sukacita. Satu demi satu permohonan Sukidi dikabulkan. 6 tahun sejak kembalinya Romo Afin ke Indonesia, ayahnya, Mikael Sukidi, menghadap Sang Pencipta. 1 tahun kemudian, Maria Magdalena Sutarti juga menghadap Sang Pencipta. Iman yang telah ditanamkan oleh Sukidi dan Sutarti kepada anak-anaknya membuat Justina Mulyawati, kakak dari Romo Afin, melanjutkan doa permohonan orang tuanya yang mengharapkan adiknya menjadi seorang uskup. Doa dari Bapak Paulus Mikael Sukidi dan Ibu Maria Magdalena Sutarti, hendaknya Bunda Maria mau meneruskan kepada Tuhan Yesus Kristus agar Afin menjadi uskup. Meski saya sendiri tidak rutin setiap hari, tetapi suami saya bisa setiap hari berdoa rosario. Suatu hari, Justina mendapat telepon dari seorang romo. Justina, segeralah kamu berdoa. Berdoa untuk wujud apa, Romo? Pokoknya kamu berdoa. Beberapa waktu kemudian, Justina mendapat kabar bahwa adiknya terpilih menjadi uskup. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
ke tempat yang dalam dan tebarkan jaramu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Timon setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah kaku di kau Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Kesan waktu terpilih ya, pertama kaget, lalu yang kedua tidak bisa ngomong apa-apa karena yang terbayang secara spontan jadi uskup itu berarti akan mendapat tugas yang sangat berat, tapi juga lebih-lebih menjadi sangat terbatas dalam ruang gerak dibandingkan ketika masih menjadi imam. Saya bisa ke sana kemari, entah olahraga juga bisa, olahraga apapun begitu, pergi kemana juga tidak ada yang membatasi. Kalau sudah jadi uskup berarti sepertinya semua itu akan hilang, lalu saya akan sangat terbatas terutama dalam ruang gerak. Tapi lebih dari itu ya tentu tanggung jawab yang besar akan segera datang dan saya pikul penderitaannya juga jauh lebih berat, apalagi saya tidak mengenal sama sekali dalam tanda kutip Keuskupan Tanjung Karang. Jadi yang terbayang pertama adalah rasanya dunia akan berubah begitu. Pelajari sedikit, saya melihat ada bonus yang lumayan banyak untuk Keuskupan Tanjung Karang. Artinya secara modal yang sudah cukup, ada SDM, ada tempat yang boleh dikatakan tidak terlalu besar seperti Keuskupan Palembang. Jarak yang bisa ditempuh itu relatif terjangkau, lalu kemudian banyak tempat yang bagus untuk kemungkinan hal-hal yang baik di masa depan. Maka saya mengatakan bahwa modal sudah cukup, bonusnya cukup banyak. Jadi ke depan saya berharap bisa memanfaatkan semua itu dalam kerjasama dengan para imam dan seluruh umat ya, untuk membuat sesuatu yang lebih baik di Keuskupan Tanjung Karang, dan terutama untuk kesempatan yang makin relevan, yaitu gereja menjadi garam dan terang. Itu artinya gereja yang bermanfaat dan berguna
bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, saya kira saat ini saya sebut relevan karena memang kebutuhan untuk kesejahteraan umum di mana seluruh masyarakat Provinsi Lampung mengalami kesejahteraan itu masih jauh dari harapan. Maka gereja harus mengambil peran atau ikut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan umum itu menjadi cita-cita bersama. Maka gereja juga saya kira sangat dituntut untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Moto yang saya pilih In Virgo Tuo Laxaborete dari Lukas bab 5 ayat 5. Itu yang saya pilih, artinya berdasarkan refleksi saya, tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Arti yang lain bisa dikatakan, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku melakukan apa yang Tuhan suruh itu, yaitu menebarkan jala. Atau tetapi karena kehendakmu atau Tuhan yang mengatakan, maka saya menebarkan jala. Karena konteksnya ini adalah Petrus yang saya refleksi sebagai orang yang sebetulnya sangat punya pengalaman di dunia nelayan untuk mencari ikan di Danau Galilea, di Danau Genesaret. Tiba-tiba berhadapan dengan Yesus yang penuh kuasa, sangat berwibawa begitu, sehingga apa yang selama ini begitu diandalkan oleh Petrus, yang pasti juga sangat tahu seluk-beluk Danau Galilea, kapan dapat ikan, di mana dapat ikan besar, atau tempat-tempat mana saja yang ikan yang banyak, ya. Tiba-tiba semalaman dia tidak mendapat apa-apa. Maka ketika diperintahkan oleh Yesus, Simon, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahumu, ya Petrus sebetulnya secara spontan mengatakan itu tidak mungkin, ya, karena ini sudah pagi, lalu ikan sudah tidak ada, sudah jauh ke dalam, pasti tidak akan terjangkau oleh jala, ya. Tetapi tidak tahu kenapa Petrus yang sebetulnya bisa saja membuat argumen balik kepada Yesus bahwa ini menangkap ikan di pagi hari ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi melakukannya juga. Ya, tidak lain adalah karena Petrus sebetulnya sudah tahu siapa Yesus ini, sudah pernah mendengar begitu hebatnya Yesus ini, dan sekarang sebagai anak muda yang ada di depannya memerintahkan Petrus untuk menebarkan jala. Nah, saya merefleksi bahwa sebetulnya sikap Petrus itu adalah sikap kita semua, yaitu di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak punya daya, sangat terbatas dan rapuh. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, maka sesuatu bisa terjadi. Jadi maka saya pilih, ya, karena sabda Tuhan, maka aku tebarkan jala juga. Arti logonya secara singkat langsung saya jelaskan di bagian perisai itu ada 5 ruang yang saya refleksi sebagai 5 pilar gereja. Jadi gambar-gambar yang ada di masing-masing ruang itu memberi makna tentang masing-masing pilar. Nah, kita tahu ada 5 pilar gereja, yaitu kerugma atau katekese, ini pengajaran benar gereja. Kemudian ada pilar liturgia, ini tata peribadatan, relasi kita secara rohani dengan Allah melalui ibadat suci. Kemudian ada pilar koinonia atau persekutuan atau komunio, mengatakan bahwa kita sudah dipersatukan dalam komunio dengan gereja umat Allah sendiri melalui baptisan kita. Kemudian ada ruang diakonia atau pilar diakonia atau pelayanan, ini tugas kita melayani sesama. Dan kemudian ada pilar martiria, itu artinya kesaksian kita. Nah, saya lebih memilih mengikuti pembagian bahwa 3 pilar pertama
yaitu kerugma, liturgia dan koinonia, itu adalah sisi internal gereja. Artinya punya pengajaran yang benar, melakukan ibadat yang benar, bersekutu dengan benar, itu bagian internal atau tugas kita ke dalam. Lalu ada dua pilar berikut, yaitu diakonia dan martiria. Pelayanan dan kesaksian itu adalah pilar eksternal, artinya tugas kita melayani sesama dan memberi kesaksian tentang kebenaran kepada dunia. Itu tadi salah satunya. Diakonia itu untuk mengabdi kepada kesejahteraan atau kepentingan umum. Kurang lebih begitu secara singkat makna dari logo yang saya pilih. Kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Iman setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo tuo laxaborete. Iman setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah kaku di kau Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjalan manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxaborete, in fervo
Betapa kau cinta aku, dengan segenap hatimu melebihi mereka, saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku, dan ku serahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo laxa orete, 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 in fervo tuo. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru, telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxa orete, in fervo tuo laxa orete. Timon, setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Dan janganlah takut dikau Simon Petrus, mulai kini kau jadi penjala manusia. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. In fervo tuo laxa orete, in fervo tuo laxa orete.
kau cinta aku dengan segenap hatimu, melebihi mereka saudara-saudaramu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau juga tahu aku sungguh mengasihimu. Jika demikian, gembalakanlah dombaku dan kuserahkan padamu kunci kerajaanku. In fervo tuo laksa orete, 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 in fervo tuo. Mohon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jaramu untuk menangkap ikan di kanan perahumu. Guru telah semalaman kami keras bekerja, namun kami tak jua mendapat apa-apa. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga. Tapi karena sabdamu. Para Bapak Uskup yang mulia, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Gereja Ratu Damai Teluk Betung ini. Pada malam hari ini kita akan merayakan Vesper Agung atau ibadat Sore Meriah yang akan dipimpin oleh Nusiyo Vitus Rupianto Solikin SIK. Menjelang penapisan uskup terpilih Losubang Tanjung Karang, yakni Romo Vincentius Setiawan Triatmojo.
Oleh karena itu, marilah kita sekarang berdiri untuk mengawali perayaan ini seraya mengiringi perarakan masuk dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul pada sore hari ini bersama dengan seluruh umat untuk mengadakan ibadat sore resmi gereja. Kita berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan bersama uskup terpilih, RD Vincentius Setiawan Triatmojo. Kita bersyukur karena Tuhan telah memilih beliau menjadi gembala utama di Keuskupan Tanjung Karang. Kita juga memohon agar Tuhan memberkati tanda-tanda yang akan dikenakan beliau sebagai seorang uskup, serta mendengarkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaannya. Marilah kita menyiapkan hati agar pantas di hadapan Allah. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Mari kita bergembira. Oh
Musuh-musuhmu ku jadikan tumpuan kakimu. Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman dari Sion. Berkuasalah atas para musuh. Gunung yang suci, sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal. Engkaulah imam seperti Melkisedek untuk selama-lamanya. Mendampingi baginda pada hari kemurkaannya, raja-raja dihancurkannya. Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha, agar baginda melangkah maju dengan gagah perkasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh patut kami puji dan kami muliakan. Yesus Kristus Putramu memilih dan mengutus para rasul untuk melanjutkan karya-karyanya bagi seluruh ciptaan. Bagi kami, Engkau pun telah memilih seorang pemimpin, pengganti Rasul Kristus, untuk menjadi pelayan-Mu dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Semoga nama-Mu akan semakin diagungkan melalui karya pelayanan para pemimpin kami, bersama seluruh anggota gereja-Mu yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sejahtera
sebentar akan kabar buruk. Hatinya teguh penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya tenang, ia tidak takut. Ia bersukacita karena mengalahkan musuh. Dengan murah hati ia memberikan kepada orang miskin. Kebaikannya tetap selama-lamanya. Kekuatannya tiada bandingnya. Orang jahat melihatnya dan sakit hati, menggetarkan gigi merana dan hancur lebur. Usaha orang berdosa akan gagal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus hati. Haleluya. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersuka cita setiap kali mengenangkan karya-karyamu yang menakjubkan. Anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami adalah Putramu sendiri. Bersama para rasulnya, ia telah mewartakan kebaikan dan cintamu kepada setiap orang. Semua itu adalah rahmat yang telah kami terima dan akan selalu kami syukuri dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Allah keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan, Dialah Allah kita. Haleluya. Haleluya, pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita. Benar dan adillah segala keputusannya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya. Semua yang takwa baik kecil maupun
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, para rasul telah meneladan putra-Mu dalam karya pelayanan dan pengorbanan hidup mereka. Para rasul Kristus sungguh mengasihi Engkau dan sesama mereka, bahkan hingga menyerahkan nyawa. Semoga para pengganti mereka pun sungguh berjuang dengan iman yang utuh dan semangat yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Sebab sebagaimana pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, di malam hari ini, di penghujung hari ini, ketika gereja merayakan Minggu Gembala Baik, secara khusus kita berkumpul dengan penuh sukacita dalam Vesper Agung ini untuk mempersiapkan diri dalam perayaan penahbisan RD Vincentius Setiawan Triatmojo sebagai Uskup Tanjung Karang yang baru, menggantikan Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang dilantik menjadi Uskup Agung Palembang 1,5 tahun yang lalu. Akhirnya terkabul doa dan harapan seluruh umat keuskupan di Sai Bumi Ruwajurai ini, menurut syair lagu Syaiful Anwar yang dijadikan moto Provinsi Lampung. Inilah bukti kasih Allah kepada umat keuskupan dan secara khusus kepada keluarga Romo Afin, uskup terpilih, seperti yang dituturkan Suster N. Francisca SF, FSGM dalam mingguan hidup. Semua karena doa. Bagi orang beriman, memang tidak ada yang kebetulan, karena semua sudah direncanakan Tuhan. Tetapi siapa yang akan mengira bahwa doa terus-menerus keluarga Bapak Mikael Sukidi dan Ibu Magdalena Sutarti almarhum yang diteruskan oleh keluarga kakak tercinta Mbak Justina Mulyawati dan Mas Markus Keo akan menjadi kenyataan, terkabul sepenuhnya. Kiranya Romo Afin sendiri pun tidak akan mengira bahwa beliau yang dipercaya untuk mengorganisasi perayaan pentahbisan gereja katedral baru di uskupannya sendiri itu akan menerima tugas yang lebih besar lagi, tongkat estafet penggembalaan ini dari Bapak Uskupnya yang masih baru, Monsinyur Harun Yuwono. Seperti tukar guling orang bilang, kok ijol-ijolan.
Jadi seolah-olah memang tidak ada istirahat bagi Romo Afin yang sudah diam-diam didoakan oleh banyak orang. Jelas, moto yang dipilihnya menunjukkan dari mana kekuatan beliau. In verbo tuo, laksabo rete. Karena perintahmu, kutebarkan jala juga. Mungkin terjemahan baru ini dari Alkitab LAI yang baru lebih kuat daripada terjemahan lama. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tekanan pada sabda karena perkataan in verbo tuo. Tekanan yang mau diberikan ini kiranya bukan sekedar pasrah bongkoan. Orang Jawa bilang. Karena Petrus sebelumnya menjawab pada Yesus, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin juga kata aslinya sulit diterjemahkan. Kopiao itu bukan hanya kerja keras, tapi betul-betul sudah berdarah-darah, tapi tidak mendapat apa-apa. Petrus paham seluk-beluk danau Galilea. Mungkin dia kira lebih daripada Yesus sendiri, tukang kayu dari Nazaret itu. Namun, hanya karena perkataan sang guru ini, in verbo tuo, karena sabdamu ya Tuhan, Petrus menebarkan jala juga. Menebarkan jala juga. Juga di sini berarti satu kepastian di atas kemustahilan manusiawi. Romo Afin berangkat juga. Karena dunia yang mau diserahkan Tuhan, dipercayakan kepadanya, lebih luas dari danaunya sendiri, Palembang. Itu menunjukkan sekali lagi bagi uskup terpilih, semuanya karena doa yang tidak lain bersandar pada sabda Tuhan sendiri. Saudara-saudari, bacaan singkat yang baru kita dengar tadi dari surat Paulus kepada Titus menunjukkan kriteria mana yang dipandang perlu oleh gereja perdana untuk menentukan seseorang menjadi uskup. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Akan tetapi kita semua yang hadir di sini juga sadar bahwa seleksi yang sempurna sekalipun di dalam pemilihan uskup tidak akan ditemukan. Rasul Petrus sendiri dalam kisah panggilannya di pinggir danau Galilea itu mengakui dalam ketakjubannya bahwa Tuhan mungkin tidak membutuhkan kita yang lemah dan penuh kekurangan ini. Mungkin tidak dengan ucapan sekeras Petrus, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Namun panggilan dan ajakan yang sama kuatnya, sama definitifnya kita dengar dari Tuhan. Jangan takut, mulai dari sekarang kamu akan menjala manusia. Dan kemana kita akan pergi? Begitu jika sama seperti Petrus kita mau mengucapkan, Romo Afin juga sudah meyakini bahwa perkataan Yesus adalah sabda hidup dan kekal. Kita berdoa semoga uskup terpilih dapat menjadi penjala manusia yang handal dan terpercaya dalam karya penggembalaannya di Keuskupan Tanjung Karang ini. Semoga karyanya menarik hati banyak orang kepada kabar gembira belas kasih Allah. Seperti dikatakan Paus Fransiskus, sering diungkapkannya, kita membutuhkan gembala-gembala yang berbau domba dan mempunyai senyuman kebapaan, bau kristologis, harumnya penjelmaan dan penderitaan, bau perban dan darah,
bau keringat dari orang yang berjalan bersama dengan murid-muridnya, bau kaki pada saat pembasuhan kaki, bau kain kafan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, tapi juga harumnya parfum keibuan seperti Maria di Betania yang merebak di seluruh rumah itu, harumnya bunga bakung di padang, harumnya angin laut kemana Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya. Paragraf terakhir yang ditulis dalam buku Paus Fransiskus yang terbit tahun yang lalu untuk mengomentari tulisan Kardinal Martini, Postmortem, Uskup Milano yang terkenal itu, yang meninggalkan tulisan yang bagus oleh Yayasan Martini, diminta Paus Fransiskus untuk memberikan komentar dan akhirnya jadi buku tentang uskup dan gembala. Otoritas yang selalu adalah pelayanan. Bagi Paus Fransiskus, seorang uskup haruslah menjadi orang yang penuh kedekatan. Uomo della vicinanza. Kedekatan dengan imam-imam dan diakon-diakonnya. Kedekatan dengan Allah dan kedekatan dengan umat Allah. Semoga demikian. Saudaraku terkasih, sekarang ungkapkanlah pengakuan imanmu dan sumpah setiamu kepada tahta apostolik di hadapan Allah dan umatnya. Saya Romo Vincensio Setiawan Triatmojo yang terpilih menjadi Uskup Tanjung Karang dengan iman yang teguh percaya dan mengakui
segenap kebenaran yang terkandung di dalam syahadat iman, yakni aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan pengantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percaya akan segala sesuatu yang terkandung dalam sabda Allah, baik yang tertulis maupun yang diturunkan dalam tradisi, dan yang oleh gereja, baik melalui suatu keputusan yang definitif maupun melalui magisterium yang biasa dan umum, ditetapkan untuk dipercaya sebagai yang diwahyukan secara ilahi. Saya juga menerima dengan teguh dan mempertahankan setiap dan semua yang telah ditetapkan secara definitif oleh gereja di bidang ajaran iman dan kesusilaan. Lagi pula dengan ketaatan religius, kehendak dan akal budi, saya tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang dikeluarkan baik oleh Bapa Suci maupun oleh Kolegium para Uskup ketika mereka ini melaksanakannya dengan magisterium yang otentik, juga seandainya mereka ini tidak bermaksud mengumumkan ajaran-ajaran itu dengan tindakan yang definitif. Saya Vincentius Setiawan Triatmojo yang diangkat menjadi uskup Keuskupan Tanjung Karang akan senantiasa setia kepada Gereja Katolik dan Bapa Suci, gembalanya yang utama, wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus dalam keprimasannya dan sebagai kepala Kolegium para Uskup. Saya akan menghormati pelaksanaan bebas keprimatan Bapa Suci atas Gereja Universal dan akan berupaya untuk memajukan dan mempertahankan hak-hak serta kewibawaannya. Saya juga akan mengakui dan menghormati prerogatif dan tugas-tugas para legati Bapa Suci yang bertindak in persona Bapa Suci sebagai gembala utama. Dengan sangat seksama saya akan menjalankan tugas-tugas apostolik
yang dipercayakan kepada para uskup, yakni mengajar, menguduskan dan memimpin umat Allah dalam persekutuan dengan kepala dan anggota kolegium para uskup. Saya akan menjaga kesatuan gereja universal dan dengan demikian dengan sekuat tenaga akan menjamin bahwa perbendaharaan iman yang telah diturunkan dari para rasul tetap terjaga dengan murni dan utuh, dan bahwa kebenaran-kebenaran yang harus tetap dipegang dan dilaksanakan itu akan tetap diteruskan dan diterangkan kepada semua orang sebagaimana telah disampaikan oleh magisterium gereja. Dan saya juga akan menunjukkan kasih kebapaan kepada mereka yang sesat imannya, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membimbing mereka kepada kepenuhan kebenaran Katolik. Dengan memandang gambaran Kristus, Sang Imam Agung dan Kekal, saya akan membawa diri dengan penuh kesadaran dan hormat, dan dengan demikian memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya, sehingga dengan sendiri menjadi suri teladan bagi kawanan. Saya akan dapat meneguhkan umat beriman dalam upaya mereka mencapai kesempurnaan Kristiani. Saya akan tetap menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku umum di dalam seluruh gereja, dan dengan seksama akan memajukan pelaksanaan semua undang-undang gereja, terutama yang termuat di dalam kitab hukum kanoni. Saya akan senantiasa berjaga-jaga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan sabda dan perayaan sakramen-sakramen. Dengan seksama saya akan memperhatikan pengelolaan harta benda gereja, terutama yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi, bagi sustentasi para rohaniwan dan pelayan-pelayan gereja lainnya, dan yang bagi karya kerasulan dan amal kasih. Dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya akan menunjukkan perhatian yang khusus kepada para imam dan para diakon, sebab merekalah rekan-rekan sekerja yang bijaksana dari jajaran para uskup. Juga kepada para biarawan dan biarawati, sebab mereka turut mengambil bagian dalam satu karya yang sama. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan panggilan hidup imamat dan membiara, sehingga dengan selayaknya akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan spiritual segenap gereja. Saya akan mengakui dan memajukan martabat kaum awam dan peranan mereka yang khas dalam tugas perutusan gereja. Dan secara khusus saya akan memperhatikan untuk mengembangkan karya-karya misioner yang diperuntukkan bagi evangelisasi bangsa-bangsa. Kecuali berhalangan, saya akan hadir secara pribadi atau menjawab sesegera mungkin bila dipanggil untuk konsili dan kegiatan-kegiatan kolegial lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada waktu yang ditentukan atau apabila keadaan menuntut, saya akan memberikan pertanggungjawaban tentang tugas-tugas pastoral saya kepada tahta suci, dan dengan segenap kemampuan saya yang terbaik, saya akan menerima dan melaksanakan dengan penuh rasa hormat perintah-perintah dan saran nasihatnya. Demikian kiranya Allah dan Injil Kudus yang saya sentuh dengan tangan saya ini membantu saya. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, kini kita akan menyaksikan pemberkatan tanda-tanda lahiriah yang dikenakan seorang uskup. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa supaya Ia membuka hati kita untuk menerima roh-Nya dan menguatkan saudara kita yang akan menerima anugerah imamat utama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah meminta Musa untuk membuatkan pakaian kudus bagi Harun sebagai perhiasan kemuliaan, suatu pakaian yang menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imamat bagimu. Berkatilah benda-benda ini, pralambang kesucian yang akan dikenakan oleh hamba-Mu, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, sebagai Uskup Tanjung Karang. Semoga sebagai gembala utama yang bersinarkan kesucian dan berhiaskan kemuliaan, dia akan selalu membimbing dan mencintai gerejanya, serta mengantar semua orang kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mulai
dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-hina diangkatnya, orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong, menurut janjinya kepada leluhur kita. Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada aku mendengar suaraku, kataku Tuhan bagaimana mereka. Haleluya. Saudara-saudari, Yesus telah memilih para rasul untuk membangun gereja, umat Allah. Hingga kini ia tetap menyertai gerejanya dan para pengganti rasul-rasulnya. Marilah kita berdoa kepada Bapa bagi umatnya. Tuhan Yesus Kristus telah memilih dan mencintai para rasul-Nya. Semoga para pengganti rasul-rasulnya juga dapat sungguh-sungguh mengalami penyertaan dan cinta kasih Yesus selama pengabdian mereka sebagai pelayannya. Para rasul telah mewartakan Kristus yang bangkit hingga ke seluruh dunia. Semoga Monsinyur Vincenzius Setiawan Triatmojo yang akan memimpin Keuskupan Tanjung Karang setia melanjutkan karya pewartaan para rasul melalui perkataan dan perbuatannya. Berkat kesaksian dan keberanian para rasul, Yesus Kristus telah dikenal dan diimani banyak orang. Semoga semua uskup dan para imamnya, umat di Keuskupan Tanjung Karang, mau terus berusaha menjadi tanda dan saksi kehadiran Kristus di tengah dunia. Panitia Tahbisan Uskup Tanjung Karang telah bekerja dengan tekun untuk mempersiapkan rangkaian peristiwa iman yang menggembirakan ini. Semoga lewat kerjasama yang tulus dan penuh pengabdian dari seluruh umat Allah, Allah akan menganugerahkan limpahan berkat kebahagiaan kepada kami semua. Administrator Apostolik Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yang telah memimpin gereja umat Allah di Keuskupan Tanjung Karang selama ini, kini telah menjadi Uskup Keuskupan Agung Palembang. Semoga Tuhan tetap menganugerahi rahmat kesehatan, kegembiraan dan kesetiaan sepanjang hidupnya dalam melayani umat Allah di Keuskupan Agung Palembang, sehingga beliau tetap berasa
Uskup Keuskupan Tanjung Karang yang telah mendahului kita, Monsinyur Albertus Hermelingen Tiaras dan Monsinyur Andreas Henry Susanto, telah meletakkan dasar dan membangun Keuskupan Tanjung Karang. Semoga bersama para imam dan orang-orang yang telah meninggal, beliau berbahagia dalam zaman abadi di surga, dan mendoakan kami yang masih mengembara di dunia ini. Marilah kita meladan Tuhan Yesus Kristus dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, antarlah kami, kawanan yang lemah, ke dalam sukacita yang kekal bersama Kristus, Gembala kami yang perkasa, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, menunduklah untuk menerima berkat. Semoga Allah memberkati saudara dengan berkat surgawi. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara kudus dan tak bercela di hadapannya. Amin. Semoga Allah melimpahi saudara dengan kemuliaannya, mengajar saudara dengan sabda kebenaran dan Injil keselamatan, dan memenuhi hati saudara dengan kasih persaudaraan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore meriah sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Mohon bertolaklah ke tempat yang damai.